Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rifki. Dan ini akan menjelaskan bagaimana aplikasi CiviLadar itu berjalan. Jadi CiviLadar ini saya buat untuk membantu pemerintah daerah mendapatkan input atau masukan tentang kerusakan infrastruktur yang ada di Kabupaten Sulawesi Selatan secara langsung dari masyarakatnya. Di mana masyarakat bisa melakukan input secara langsung melalui website yang sudah dibuat. Selanjutnya website akan mengirimkan ke database untuk diterima oleh petugas yang ada di dinas-dinas terkait dari masalah infrastruktur yang ada di Hulu Sungai Selatan. Jadi langsung aja kita masuk ke aplikasinya. Caranya adalah masuk ke iki, civilidar.iki.my.id. Ini masih berjalan di local server di rumah saya, jadi agak-agak riskan juga sebenarnya. Jadi jadi setelah masuk di civilidar.iki.my.id itu ada di bagian home ada buat laporan sekarang, laporkan infrastrukturmu, atau masuk ke buat laporan di hardware. Dan sebenarnya di depan sini ada daftar laporan, di mana laporannya ini ada laporan-laporan yang saya buat dummy, dan ini ada peta laporan kerusakannya di mana aja letaknya, dengan bisa diklik ada informasi terkait apa saja kerusakannya. Terus ini ada di desa lain, kemarin saya coba. Nah, bagaimana cara lapornya? Kita bisa klik di buat laporan sekarang. Sini masukkan jenis laporannya, misalnya drainase. Nah, ini drainase di mana? Ini bentuknya berarti coba. GPS-nya itu kan ngambil dari lokasi yang ada di kita, tapi nggak bisa juga di track, bisa juga dicari sendiri, misalnya mau di mana letaknya, bisa di sini, bisa, tapi lebih mudah dengan ngecek lokasi berhasil diambil, lokasi sekarang. Kita unggah foto ini berang aja ya, fotonya kita buat, kita kirim. Nah, sistemnya berjalan di server lokal yang lumayan agak berat. Nah, laporan laporan berhasil dikirim. Setelah laporan itu berhasil dikirim, masyarakat bisa melihat laporan itu masuk ke daftar di sini, dengan terus menunggu. Ini coba. Oke, kalau yang di HP seperti ini bentukannya, contohnya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke halaman admin. Apa yang bisa dilakukan oleh admin?
Ini kita masukkan akun saya. Nanti itunya akan saya cut. Jadi di dashboard ini kita akan melihat ada statistik laporan infrastrukturnya, di mana ada total semua laporan yang masuk. Oh ya, ini kita sini ya, saya akan dulu dibuat laporan. Jadi jenis kerusakan itu ada jalan, lampu, drainase, dan jembatan. Itu di dashboard ini akan ditampilkan di sini. Kebetulan yang hanya masuk di sini hanya 3 jenis kerusakan saja. Nah, total laporannya ada 4, laporan menunggunya ada 1, laporan diselesaikan ada 1, yang diprosesnya tidak ada. Lalu kita masuk ke menu laporan kerusakan. Tunggu ya. Oke, di sini kita bisa melihat informasi tabel, di mana tabel itu ada tabel jenisnya, jenis kerusakannya, lokasinya. Di sini ada link menuju peta untuk ke Google Map-nya. Kita coba ya. Nah, ini dia. Jadi si petugas bisa nge-share maps-nya ke petugas lapangan, atau bisa petugas lapangan itu sendiri yang ngecek, atau si admin ini yang ngecek arahnya kemana dengan direct di Google Map. Selanjutnya di statusnya di sini masih menunggu. Kalau selesai begini, sini ada foto, dibuat. Terus bagaimana cara merubah status ini menjadi menunggu selesai atau sedang diproses? Itu ada kita klik masuk. Di sini kita klik aja. Kita tunggu ya, kita ulang ya. Kita klik salah satu, kita tunggu ke yang ini ya, yang tadi kita buat. Di sini ada jenis kerusakannya, drainase, lokasinya jembatan Tugu. Ini contoh aja ya yang kita buat tadi. Sini ada maps-nya, bisa kita zoom. Terus di sini ada foto, lalu ada statusnya. Di sini menunggu. Bisa diproses, lalu kita simpan. Nah, di sini di halaman ini, halaman edit ini, kita bisa mendownload PDF laporannya per satu itu, per satu user ya, per satu laporan. Nah ini, sorry kenapa ya, kalau saya nggak bisa download. Oh iya, tunggu ya, kita ubah ke sini. Kebanyakan guys. Nah, itu download ya. Seharusnya bisa. Gue bisa download, tapi ini laptop saya ada masalah. Ganti lokasi dulu ya. Kode. Salah. Nah, ini bisa di download nih. Nah, apa jadi error? Lain-lain aja pengennya. Nah, bisa nih. Nah, bisa. Ini kayaknya tadi ada error. Nah, jadi bisa di mana ini dinas lingkungan, dinas pemadam dan pelestarian pemukiman dan lingkungan hidup untuk laporan lampu rusak. Nah, itu kita lagi kembali ke drainase atau jalan ya, drainase tadi. Nah, bisa. Tadi itu sejenis ada masalah di komputer saya, laptop saya yang tidak bisa mendownload. Nah, ini tadi laporannya itu dari perumahan rakyat dan kawasan pemukiman untuk drainase. Terus kita coba lihat untuk di jalan. Kita coba lihat jalan. Kita download. Nah, untuk jalan, dinas pekerjaan umum dan tata ruang kan. Ini nanti disesuaikan aja tanggal dan segalanya macam. Lokasinya di sini ada tanggal laporannya,
jenis kerusakannya, statusnya menunggu, lokasinya, deskripsi, kenapa jaring itu rusak. Itu bisa diinputkan tadi secara detail di sini tadi deskripsi kerusakan. Di jalannya di mana detailnya, ini di jenisnya. Walaupun lokasinya bisa di-track dengan ini, tapi kita lebih harus memasukkan juga deskripsinya. Kenapa? Karena kalau dari GPS-nya akan memberikan titiknya saja, tapi untuk lokasinya tidak akan. Jadi akan ada kesinambungan antara GPS dan lokasi tepatnya. Kemungkinan besar GPS akan ngecas sedikit, itu kemungkinan di lapangan. Nah, di sini ada tanggal downloadnya, verifikasinya petugas. Nanti, nah, selanjutnya, kalau gimana kalau kita mau menambah jenis kerusakannya, itu ada di jenis kerusakan. Di sini bisa tambah, misalnya mau nambah apa, ini opsional, bisa ditambah bisa tidak, ikonnya saya tidak pernah mengisi. Kalau tinggal create saja, nanti akan masuk di sini. Nah, tadi kita ada di proses 1. Nah, ini adalah dashboardnya tadi. Nah, begitu saja untuk hari penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.